Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwallahi ta'ala al-Fatihah. Sebelum kita mulai, kita baca qasidah dulu ya. Qasidah itu kalau ditanya nyanyian. Di qasidahnya qasidah memuji Allah, memuji Rasulullah. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hanan ya Manan ya Karim al-Insan, Bahrul Iman judlana bil Qur'an. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Yudli hadal insan abzarul muzan min dunubih walad khaif innaka ghadban. Ya Sayyidina ya Ramadan, Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Rabbana nasta'in, Rabbana nasta'in, wa lana dhannu fik, ya rajal al-iman. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Pada hari Sabtu, Bapak menjelaskan tentang air yang boleh untuk bersuci. Air apa saja? Air langit atau air hujan, terus air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air salju atau es, kemudian air embun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tabarkan membaca Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mainan, jangan mainan, jangan ada yang nulis. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'u musyammas wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul
mustaqmal wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirati wa ma'un najisun wa huwa alladhi khallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara wal kullatani khamsumi'ati ridlin bu'dadiyin takriban bil asahhi. Jadi kamu nanti kalau di pondok belajar seperti ini. Summal miya'u utawi arane banyu. Nanti belajarnya seperti itu orang pondok ya. Makanya yang di Jawa pakainya bahasa Jawa. Iku ala arba'atin yang atasnya ono papat aksamin piro-piro bagian. Nanti belajar seperti itu ya. Kalau kamu mondok cara nanti diabsain summal miya'u utawi kang arane banyu itu ya. Iku ala arba'atin yang atasnya papat aksamin piro-piro bagian. Nanti belajar seperti itu kalau mondok. Kalau nggak mondok ya nggak tahu. Dah, apa jelaskan ya? Selanjutnya air itu dibagi 4 bagian. Nih, air itu ada 4 bagian. Ya. Apa saja? 1, air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk dipakai. Nih, perhatikan ya. Jadi air itu ada yang suci dan mensucikan, kemudian tidak makruh untuk dipakai. Tangannya jangan jahil. Diam. Tidak makruh untuk dipakai. Yaitu contohnya air mutlak atau air murni. Ya. Contohnya bagaimana? Contoh airnya, air hujan kalau langsung itu airnya suci mensucikan. Ya. Kemudian yang kedua, air suci dan menyucikan yang makruh memakainya. Jadi ada air suci dan menyucikan yang makruh memakainya, yaitu di sini air yang panas karena matahari makruh. Artinya apa? Kalau di Arab ya, karena panasnya ini berderajatnya tinggi, sehingga kalau digunakan untuk berwudu itu bisa merusak kulit ya, berbahaya, sehingga airnya sih suci tapi makruh itu kurang baik. Iya, makruh itu kurang baik. Makruh itu kurang baik. Kamu digunakan silakan, boleh. Kemudian yang ketiga ada air namanya air suci tapi tidak menyucikan.
Air suci tapi tidak menyucikan. Contohnya apa? Air kopi, air kelapa, air teh, steler, pokoknya boleh campur. Pagi mau wudhu pakai es campur, wow, sambil makan campur, ya. Airnya sih suci, ya boleh dimakan, boleh diminum, ya. Air kelapa boleh diminum, tapi tidak boleh untuk bersuci atau untuk berwudu, untuk mandi misalnya, ya, mandinya hebat pakai air kelapa, baknya diisi air kelapa, keren. Itu, ya. Kemudian ada suci tidak mensucikan air mustakmal. Nanti air mustakmal enggak? Air mustakmal. Air mustakmal itu sudah digunakan. Air yang sudah digunakan. Contoh, Denis misalnya wudu pakai bukan air putih biasa. Nah, airnya bekas wudunya ini taruh di paso ataupun di ember. Ya. Nah, di pasonya, di embernya namanya air mustakmal. Kalau digunakan untuk bersuci lagi tidak sah karena habis digunakan. Beda kalau air mustakmalnya banyak itu, ya, kamu kamar mandinya baknya gede gak? Kalau gede, kalau ukuran keramik itu 60 cm kali 60 cm baknya. Itu airnya sudah kalau air mustakmal maksudnya dikumpulin tidak mustakmal lagi. Jadi air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Tapi kalau air mustakmalnya ini sudah digunakan, taruh lagi di bak mandi, tapi banyak penuh, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air najis. Air najis itu air yang kemasukan barang najis, sedangkan ia kurang dari 2 kula. Gini, ya. Misalnya di bak mandi, airnya sih bersih airnya, tapi airnya sedikit itu kurang dari 2 kula. Kula itu begini, kalau dibikin bak ukurannya 60 kali 60 cm persegi, panjang 60, lebar 60, tinggi 60. Ini aja keramik berapa ini ya. Nah, kemudian ya kembali ya. Kemudian kejatuhan tai cecek. Tadi airnya kurang dari 2 kula. Tai cecek. Tai cecek kan kelihatan tai ceceknya. Tapi airnya kurang dari 2 kula, maka air tersebut najis. Walaupun tidak bau. Ya. Tapi karena kelihatan air najisnya, bendanya, oh ini airnya kena tai cecek nih, udah najis. Ya, itu yang namanya air najis. Kalau airnya itu sedikit, kalau banyak boleh, ya, kalau banyak boleh. Tapi yang penting airnya tidak berubah. Berubah apanya? Warnanya, baunya, rasanya. Ya.
Kamu punya bak mandinya gede, ada teh cecek kelihatan. Gimana nih rasanya, baunya? Seperti biasa, tidak berubah. Ya udah, berarti tidak najis, tidak jadi najis airnya, karena airnya banyak. Ya, itu. Jadi kalian harus perhatikan ya. Ini karena bersuci itu perlu sekali. Kita berwudu, kita sholat itu kan terlebih dahulu wudu dulu ya. Apa sholat dulu apa wudu dulu? Kak Ikma sholat dulu, wudunya belakangan ya. Jadi, nah ketika wudu perhatikan airnya ya. Kalau airnya mengalir nggak masalah ya, airnya mengalir. Tapi kalau airnya lupa itu masalah, karena Rasulullah SAW ya itu wudunya dalam hadis itu, kalau sekarang itu cuma 1 gayung. Kok bisa? Kalau Bapak nggak bisa, karena Rasulullah kulit itu dengan kita berbeda. Kulitnya halus sehingga airnya langsung mengalir. Kulitnya beda kulitnya dengan kita Rasulullah ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa tetapi berbeda dengan manusia ya. Jadi Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wudunya ya, cukup dengan kalau sekarang itu aqua alir. Kamu bisa nggak wudu dengan aqua sedikit tuh? Aqua botol wudu itu boleh ya, boleh. Nih, kalau suatu saat nanti kamu bisa nggak? Kalau Bapak nggak bisa ya, biasa wudu airnya banyak, kalau sedikit nggak bisa. Kalau Rasulullah dicontohkan beliau wudu dengan air yang sedikit. Kalau sekarang itu 1 botol. Tapi Rasulullah kulitnya berbeda dengan kita. Beliau halus, air kena airnya kena muka langsung mengalir ya, meresap mengalir, beda dengan kita. Ada yang ditanyakan? Ada yang nanya?